Oke, halo semuanya. Balik lagi di kelas bahas soal CBT. Bersama saya, Dr. Erik. Kita akan membahas salah satu soal modifikasi UKM PPD batch November 2025. Bagian kardiovaskularnya nih guys. Oke, kita langsung saja ya ke soalnya. Nah, ini ada soalnya. Kita langsung ke pertanyaannya ya, biar cepat. Apakah tata laksana selanjutnya untuk pasien ini? Kita baca vignetnya. Pria 69 tahun ya udah lansia, datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada hebat sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Disertai sesak nafas, ada keringat dingin. Pasien memiliki riwayat DM dan HT ya, diabetes mellitus dan hipertensi. Pada pemeriksaan fisik, pasiennya tampak gelisah, akralnya dingin, dan CRT-nya lebih dari 2 detik. Nah, ini kalau kalian udah baca akral dingin, CRT lebih dari 2 detik, ini menandakan adanya hipoperfusi jaringan ya. Nah, kemudian ada tanda vital. Tekanan darah 80/50, termasuk apa guys? Termasuk hipotensi. Kemudian nadinya 110 kali per menit, termasuk apa guys? Termasuk takikardi. RR-nya 28 kali per menit, termasuk apa? Takip nih. Jadi cepet semua ya. Nadinya cepet, respiratory rate-nya cepet gitu. Tekanan darahnya turun. Kemudian pada auskultasi paru didapatkan bronki basah halus bilateral dan muji jantung yang melemah. Nah, ini menandakan apa nih guys? Menandakan adanya cairan biasanya ya. Pada pemeriksaan EKG menunjukkan elevasi segmen ST pada sadapan inferior itu di 2-3 AVF ya. Dilakukan loading kristaloid sebanyak setengah kol dengan frekuensi 2 kali pemberian dan tidak menunjukkan adanya tanda perbaikan. Nah, sebelum kita ke tata laksana, pastinya kita harus tahu dulu dong diagnosisnya apa. Nah, diagnosisnya apa nih guys kira-kira? Coba dijawab ya. Jawabannya itu adalah shock kardiogenik. Jadi DX pada pasien ini atau diagnosisnya adalah shock kardiogenik. Apa itu shock kardiogenik? Shock itu adalah kegagalan perfusi jaringan ya. Nah, penyebab shock itu ada banyak. Ada penyebabnya kurang cairan, namanya itu shock hipovolemik. Nah, pada kasus ini kardiogenik. Kardio itu apa? Jantung. Jadi penyebab dari kegagalan perfusi jaringannya karena adanya masalah di jantungnya. Jantung itu fungsinya apa? Fungsinya memompa darah ya ke seluruh tubuh. Jadi pompanya yang terganggu, bukan cairannya yang kurang, melainkan pompanya. Jadi dia terjadi kegagalan fungsi di bagian jantungnya ya, sehingga perfusi ke jaringannya turun. Penegakan diagnosisnya apa? Penegakan diagnosisnya itu shock itu biasanya ditandai dengan berbagai tanda ya, tanda hipoperfusi. Apa tanda hipoperfusi? Tanda hipoperfusi dia itu yang pertama pada kasus ini ada akral dingin. Yang kedua ada CRT yang memanjang ya, lebih dari 2 detik. Kemudian kalau kita pasang DC atau berdasarkan pasiennya anamnesis itu biasanya ada oliguri, tapi kasus ini nggak ada ya keterangan itu. Ada tanda hipoperfusi lainnya nggak? Bisa hipotensi ya. Jadi hipoperfusi walaupun nggak selalu hipotensi itu terjadi hipoperfusi, ya bisa jadi salah satu tanda lah ya. Hipotensi ya. Sepertinya itu aja ya untuk tanda hipoperfusi di pasien ini. Jadi tiga tanda ini kita mencurigai adanya shock. Kardiogeniknya kenapa? Kardiogeniknya itu berarti ada masalah jantung. Apa masalah jantungnya? Nah, ini nih ada nyeri dada yang hebat sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit disertai adanya elevasi pada segmen ST di inferior. Mungkin kemungkinan besar adanya STEMI inferior gitu. Karena ada nyeri dada hebat dan ada segmen ST yang elevasi di inferior ya. Kemungkinan kan STEMI ya, STEMI inferior gitu. Jadi dia shocknya itu diakibatkan adanya infark di bagian inferior jantung sehingga pompanya terganggu karena kematian otot jantungnya tersebut ya. Jadi kematian otot jantung, ototnya mati, dia tidak bisa berkontraksi si ototnya. Kan fungsi otot tuh berkontraksi ya, mengkontraksikan atau mengejeksikan darah
ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, karena terjadi hal itu, maka mengakibatkan terjadinya shock. Namanya shock kardiogenik kalau di jantung. Untuk pemberian tata laksananya, itu kita mulai loading dulu kristaloid ya. Jadi ini tata laksana awalnya sebenarnya. Loading dulu kristaloid sebanyak setengah sampai satu kolv biasanya. Bisa diulang dua kali pemberian ya. Jadi pemberiannya itu setengah atau satu kolv ya. Jadi 250 sampai 500 cc ya dalam 10 menit, atau kalau mau dihitung secara rumus itu 2 sampai 4 cc per kgbb per 10 menit ya. Jadi harus dalam 10 menit, harus cepat ya. Kita evaluasi, ada nggak tanda perbaikan? Tanda perbaikannya apa? Tanda perbaikannya itu ya tadi, hipoperfusinya sudah mulai berkurang. Jadi akralnya sudah mulai hangat, CRT-nya sudah mulai memendek, yang tadinya hipotensi menjadi tensinya agak naik, yang tadinya takikardi menjadi normal gitu, yang tadinya takipni menjadi normal gitu. Itu menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan ya, dari segi tanda vitalnya aja udah kelihatan sebenarnya nanti. Nah, kalau misalkan terjadi tanda perbaikan, kita masukin kristaloid tadi, loading kristaloid atau namanya fluid challenge, itu namanya shock hipovolemik. Tapi kalau tidak terjadi perbaikan, maka kita coba pemberian inotropik. Jadi jawaban ini adalah yang C, pemberian inotropik. Kemudian ini penegakan diagnosis ya. Jadi shock kardiogenik itu didefinisikan secara teori tekanan darah sistolik yang kurang dari 90 mm eraksa selama lebih dari 1 jam, di mana dia tidak berespon dengan pemberian cairan saja. Pada pasien ini udah diberikan 2 kali kan. Kemudian ada sekunder terhadap disfungsi jantung atau berkaitan dengan tanda-tanda hipoperfusi tadi ya, yang udah dijelasin di awal. Atau indeks kardiak dan tekanan baji kapiler ya. Ini baji, bukan baju. Baji kapiler paru lebih dari 18 mm eraksa. Berdasarkan shock trial 99, kriteria shock kardiogenik itu ada TDS, tekanan darah sistolik kurang dari 90 selama lebih dari sama dengan 30 menit, atau dibutuhkannya inotropik buat menjaga dia itu nggak hipotensi gitu. Terdapat bukti hipoperfusi organ juga. Ada kral dingin, produksi urin, peningkatan laktat, kreatinin, asidosis metabolik gitu. Nah, ini definisi penegakan diagnosisnya. Intinya gimana, Dok? Intinya itu ada shock, ada tanda shock, ada masalah jantung yang kedua, yang ketiga adalah diberikan cairan tidak perbaikan dan butuh inotropik. Udah 4 itu yang harus kalian paham, gitu ya. Untuk tata laksana gimana? Tata laksananya yang pertama kita amanin dulu ABC-nya, airway breathing circulation-nya. Kemudian berikan oksigen bila diperlukan. Kalau dia sesak banget, takip nih saturasinya turun, ya udah kasih aja nasal kanul dulu gitu ya. Untuk yang awal 3 sampai 5 liter per menit ya. Pasang EKG 12 lead atau pasang monitor ya untuk menyingkirkan adanya aritmia. Tadi kan penyebabnya etiologinya apa? Ada aritmia atau bradi aritmia. Kemudian pasang DC untuk melihat urin outputnya sudah terjadi perbaikan atau belum. Karena tadi hipoperfusi jaringan, salah satu tandanya ada oliguri. Dan pasang IV line 2 jalur biar bisa dicepetin gitu cairannya, biar banyak yang bisa masuk. Ini ukurannya ya, 16G pada dewasa, 18 sampai 20G pada remaja, 22 sampai 24G pada bayi dan neonatus. Targetnya itu MAP 65 sampai 70 mm eraksa ya. Udah bisa kan menghitung MAP? MAP itu adalah sistol, nanti ditambah dengan 2 diastol, nanti dibagi 3. Nah, inilah MAP ya, mean arterial pressure. Nah,
Kita lakukan fluid challenge dulu kalau misalkan kita ragu bahwa itu shock kardiogenik atau bukan gitu. Pokoknya lakuin aja fluid challenge namanya. Crystalloid 2 sampai 4 cc per kgbb dalam 10 menit, atau ada yang bilang 250 sampai 500 cc dalam 10 menit ya. Gitu. Ini fluid challenge. Setengah sampai satu curve ya dalam 10 menit. Kita evaluasi dari segi tanda vitalnya aja yang gampang ya. Tekanan darahnya tidak naik alias masih hipotensi, heart rate-nya semakin cepat. Kita ulang fluid challenge-nya sekali lagi, evaluasi lagi. Kalau masih tidak membaik, maka diagnosisnya itu jadi shock kardiogenik kemungkinan besar. Kita coba pemberian inotropik. Kalau inotropiknya sudah diberikan dan terjadi perbaikan, ya udah fix, berarti itu shock kardiogenik ya, memenuhi kriteria tadi shock kardiogenik, diberikan pemberian inotropik ya perbaikan. Kemudian ada tensinya naik, heart rate-nya turun, berarti kan udah terjadi perbaikan ya. Berarti itu masalahnya di cairan, kurangnya cairan. Berarti masalahnya adalah shock hipovolumik. Kita loading kristalloid 20 cc per kgbb dalam 10 menit pada anak, atau 2 sampai 3 liter dalam 20 sampai 30 menit pada dewasa gitu. Nah, kemudian kita bakal bahas tadi kan diberikan inotropik ya kalau pada kasus shock kardiogenik. Bagaimana alurnya? Alurnya itu yang pertama kita cek TDS, tekanan darah sistolik. Kita cek, kita bagi dua ya. Yang pertama itu TDS-nya kurang dari 90 mm air raksa. Yang kedua itu adalah, oh ya, ini juga ada tanda shock ya. Tanda shocknya misalkan negatif. Kalau ini kurang dari 90 mm air raksa dan tanda shocknya itu positif. Jadi udah pasti kan kalau shock kardiogenik itu hipotensi ya kemungkinan besar kan. Kita cek shock, ada shocknya enggak sekarang gitu. Kalau nggak ada shocknya, itu berarti kita kasih yang namanya dobutamin 2 sampai 20 mikrogram per kgbb per menit. Ini rumusnya ya, atau rumus dosisnya. Jadi ini rumus dobutamin kalau dia nggak ada tanda shock. Nah, kalau misalkan dia ada tanda shock gimana? Kita bagi jadi dua berdasarkan heart rate-nya. Heart rate-nya 50 kali per menit, di bawah itu ya, heart rate kurang dari 50 kali per menit, maka diberikan yang namanya dopamin. Dopamin dosisnya berapa? 5 sampai 20 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Kalau misalkan heart rate-nya lebih dari 50 kali per menit, gimana dok? Berarti nanti dikasih yang namanya norepinefrin. Dosisnya berapa? Dosisnya itu 0,1 sampai 0,5 mikrogram per kilogram berat badan per menit. Nah, itu dia tata laksana pemberian inotropik ya. Jadi kalian nanti kalikan saja dengan kilogram berat badannya ya. Beratnya pasien berapa gitu. Misalkan beratnya itu adalah 50 ya. Berat pasiennya 50 kilo. Dan ternyata dia ada tanda shock. Dan heart rate-nya tadi takikardi kan. Berarti lebih dari 50 kali per menit. Maka nanti akan diberikan norepinefrin.
Sebanyak berapa ya? Dikaliin aja. Berarti dia 5 ya. 5 sampai 25 ya. Mikrogram per menit gitu. 5 sampai 25 mikrogram per menit. Nah, itulah cara pemberian inotropiknya gitu. Ini sediaannya IV semua ya. Oke, ini adalah daftar pustakanya. Nah, bagaimana? Apakah sudah mulai kebayang bagaimana cara menegakkan diagnosis shock kardiogenik sekaligus tata laksananya? Jika sudah mulai kebayang, ya alhamdulillah, kita akan membahas soal-soal berikutnya di video berikutnya. Dadah.